Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para murid, para santri, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua. Alhamdulillah video ini dibuat guru sambungan atau rangkaian dari video guru yang berjudul Silemi Gabus Gambange Watu Item. Dari video ini guru memberi judul Syahadat Papat Penyelamat Umat. Para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Sebelum diulas oleh guru tentang syahadat papat, tadi sudah diulas. Untuk mengatasi kondisi terutama di Pulau Jawa, khususnya di negara Republik Indonesia, guru berkewajiban menyelamatkan bagi siapapun engkau yang menginginkan keselamatan, karena karma begitu sangat besar yang akan terjadi. Sebelum menjelaskan syahadat papat, ada sesuatu hal yang aku sampaikan kepada khususnya murid dan santri. 1 bulan kemarin ada sesuatu hal yang harus dibagi kepada murid dan santri apa yang dilakukan guru. Satu contoh begini, 1 bulan kemarin ada peristiwa yang sangat besar dan sangat sulit bagi aku selaku gurumu, karena ada kewajiban yang berat untuk dilakukan guru. Apa yang dimaksud berat bagi guru? Para murid, para santri, 1 bulan kemarin guru mengutus sebagai utusannya untuk menindaklanjuti peradaban manusia, khususnya umat di Jawa dan khususnya umat Islam yang ada di Jawa dan di negara Republik Indonesia. Dari peristiwa itu ada 2 sisi yang harus diceritakan guru, karena ini keadaan guru yang dialami guru, dan ini juga peristiwa perintah yang sangat berat yang diamanahkan oleh guru. Guru menerangkan 2 sisi. 1, guru ada jalur yang disebut dari Yang Maha Kuasa, dan guru ada jalur dari para moyang dan para leluhur. Sedangkan kewajiban dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, guru disuruh menegakkan suatu kebenaran. Di aspek sisi yang lain, aku selaku gurumu dibesarkan oleh leluhur juga para moyang. Lantas dari hukum yang sudah ditetapkan Yang Maha Kuasa, bila sesuatu kebenaran tidak aku sampaikan, negara Republik Indonesia khususnya Pulau Jawa menjadi berantakan, poranda rusak yang tidak bisa dibayangkan, dan dunia pun akan menjadikan kacau balau. Bila aku sampaikan, ini pun juga sesuatu hal yang sangat berat. Tatkala ini nanti aku sampaikan kepada umat atau kepada negara, di situ pun akan mengena kepada leluhur-leluhur kita, karena dari perilaku-perilaku di masa-masa lampau, membuat statement, membuat aturan, membuat dogma di atas namakan Tuhan. Padahal cerita-cerita itu adalah karangan-karangan orang terdahulu, dan itu pun juga leluhur kita. Bila itu nanti ditarik garis lurus oleh aku gurumu, artinya yang akan teradili itu bukan hanya manusia yang ada sekarang, bahkan itu mundur sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Manusia yang membuat aturan yang nyimpang dari hukum Tuhan itu akan diadili oleh siklus oleh Yang Maha Kuasa.
Nah, itulah peristiwa-peristiwa kemarin-kemarin yang sangat sulit bagi aku selaku guru. Kebenaran aku luruskan, leluhurku yang membesarkan aku pun akan diadili yang Maha Kuasa. Bila tidak aku luruskan, dunia pun akan menjadi poranda, khususnya negara Republik Indonesia. Nah, dari peristiwa 1 bulan kemarin itu, minggu-minggu kemarin sudah diterangkan. Bahkan sesuatu yang disebut Mahadewa sampai membantu guru. Karena demi kemaslahatan kehidupan agar berlanjung lebih baik, jangan sampai menjadi kerusakan khususnya di Pulau Jawa. Nah, itulah sedikit ulasan dari apa beban yang dibawa guru. Bila kebenaran aku sampaikan akan teradili orang-orang yang membuat statement-statement sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang disebut sifat keadilan itu. Dengan adanya dua sisi, yang satu dari sisi yang Maha Kuasa, yang satu dari leluhur dan moyang, aku selaku gurumu mencari titik tengah. Semoga para leluhur kita mendapat ampunan, dan orang-orang yang dengan sengaja membuat dogma-dogma mengatasnamakan kebenaran pun juga semoga terampuni. Karena bila tidak terampuni, dunia ini nanti akan carut marut rusak, karena roh-roh yang digaib pun akan mendapat peradilan karena perilaku-perilaku masa lampau yang tidak benar atau tidak tepat. Nah, sedikit ulasan apa yang dialami guru bulan-bulan kemarin seperti itu. Kembali lagi kita sebagai manusia, khususnya aku selaku guru, karena kita masih ada dan berada di alam yang nyata ini, untuk mengatasi dalam keadaan karma dunia, guru sudah menyiapkan di videonya juga tulisan yang disebut syahadat papat. Bagi para murid dan santri, bisa dibuka kitabnya, kitab ilmu agama urutan nomor 2, halaman kurang lebih 29. Dan kemarin sudah di-share di grup, juga di-share di Facebook, tolong dipahami dan dibaca, dan khususnya siapapun bagi para pemirsa agar terhindar dari keadaan yang tidak baik bulan-bulan ke depan. Diulas tentang syahadat papat ya, semoga tahu tentang sejarah. Para murid, para santri, syahadat papat itu sebenarnya kalau diulas oleh guru, itu bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Sangsekerta menyatu menjadi satu. Bahasa itu bahasa leluhur kita kurang lebih 67 Masehi ke bawah itu sudah ada. Nah, dari syahadat 4 itulah leluhur kita yang di Jawa maka menjadi manusia yang betul-betul manusiawi, manusia-manusia yang mempunyai kualitas, kekebalan tubuhnya, daya tahan proteksinya dengan alam, dengan keadaan apapun tubuhnya kuat. Karena mendapat pemahaman, mendapat bimbingan, tuntunan yang disebut syahadat 4 itu. Dari syahadat 4 itu dibiaskan, diterangkan dengan 9 kitab. 9 kitab itu dilakukan dengan urut dan tartil, disebut namanya susunan. Nah, sejarahnya begitu. Dari video yang lain, guru sudah menerangkan, terutama di YouTube Janur Kuning. Maka ada yang disebut 9 susunan. Manusia di era-era kemarin sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia dirubahlah menjadi sunan, ya. Ini untuk dipahami para murid, para santri, juga pemirsa khususnya dimanapun berada. Yang dimaksud sunan itu yang dalam pendidikan atau kurikulum itu tidak benar ya. Itu bukan manusia, para murid, para santri. Yang dimaksud sunan itu adalah susunan atau tahapan atau konsep. 9 tahapan.
9 tahapan atau 9 susunan pada masa lampau kurang lebih 67 Masehi, leluhur kita dengan menyebutnya Waliwolu Songo Tinari. Di era-era sebelum negara kita merdeka, setelah Mojopahit ini rusak, dirubahlah menjadi bahasa Wali Songo. Itu sebenarnya gubahan, yang gubah pun juga di situ banyak pelakunya. Satu dari leluhur kita juga ada dari orang-orang terdahulu demi kepentingan itu digubah. Di situ pun juga dari orang-orang manca, dari Chinese pun juga mempengaruhi kong kali kong, membuat statement, membuat kepentingan diatasnamakan melalui lewat sejarah, lewat tulisan, lewat statement itu. Dan di situ pun juga negara Persia pun juga sudah bermain. Dari sejarah rusaknya kerajaan atau keadaan sistem yang ada di negara kita, khususnya di Pulau Jawa, sejarahnya dimulai di situ. Jadi artinya bukan dari negara manca saja. Dari pribumi, dari yang kita sebut dari leluhur kita, itu pun juga sudah bermain demi kepentingan pribadinya. Dipengaruhi juga orang Persia untuk kong kali kong, dipengaruhi dari Chinese pun juga kong kali kong demi untuk dasarnya hanya ingin untuk merebut Pulau Jawa. Ini kalian generasi sekarang harus paham ya. Apa yang ditulis, apa yang disampaikan di kurikulum itu semua bukanlah suatu kebenaran. Itu karya orang-orang di zaman setelah Majapahit. Nah itu terus berlanjut dan berlanjut sampai datangnya yang disebut kolonial dari Belanda. Di situ pun juga bermain, artinya apa yang diyakini umat dan bangsa negara Republik Indonesia yang dikurikulumkan itu karya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi mengambil keuntungan dari Pulau Jawa. Sehingga terjadinya kita sebagai umat bangsa ini saling bertikai, berkelahi, menghujat, memfitnah. Sedangkan mereka yang dari luar, dari Persia, dari Belanda, dari Chinese, mengambil sesuatu banyak hal yang dari hasil bumi kita. Sedangkan kita sebagai pribumi yang ada di Jawa, kalian menghujat dari tulisan-tulisan karya-karya mereka. Begitu konyolnya sebagai umat dan bangsa. Semoga sedikit memahamkan sejarah yang tidak benar. Kalian semoga tersadarkan. Sehingga kalian akan menjadi manusia umat yang saling menyadari akan kesalahan. Dan untuk diketahui juga yang salah bukan hanya Anda. Orang tua kita pun juga sudah salah. Bangsa negara kita pun juga tidak tahu. Itulah problemnya. Para murid, para santri, agar karma yang ada di negara Republik Indonesia ini tidak begitu besar. Kembali lagi guru masuk kepada ulasan yang disebut syahadat papat. Syahadat papat tolong dihafalkan dulu. Untuk memahami syahadat papat diajarkan, diterangkan dulu dari kalimat yang pertama. Bagi yang tidak mempunyai kalimat atau tulisan, tolong dicari di Facebook guru di Majanuswantoro. Nomor 1 kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Guru memakai bahasa yang sudah ada di kitab yang ditulis guru. Sebenarnya itu pun kalimat sudah digubah, sudah dirubah sebelum negara kita merdeka. Syahadat pertama yang dikembangkan dari syahadat papat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Itu digubah. Artinya apa? Para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun berada, agar kalian tahu dan sadar bahwa agama yang kalian yakini, kalian terima dari kurikulum, itu buatan orang-orang masa lampau. Yang repot juga, yang bermain itu juga leluhur kita. Itu loh problemnya. Tapi karena bahasa itu masih sepadan, nyimpangnya tidak begitu jauh, itu masih bisa kalian pakai. Satu contoh syahadat papat
di urutan pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ sudah diberi arti atau makna oleh guru. Tatkala membaca kalimat itu jangan berhayal bukan-bukan. Itu hanya sebatas pengertian pemahaman untuk menuntun dirimu agar tahu siapa dirimu. Artinya ilmu syahadat papat bukan untuk memahami Tuhan yang ada di galaksi, ya. Maka di syahadat yang lain sudah diajarkan guru bahwa yang disebut Allah itu adalah zat hidup yang ada di dalam jiwamu, yang ada di dalam tubuhmu per individu. Itulah yang disebut Allah. Tubuh manusia diwakili dengan bahasa Muhammad. Itu bukan orang Arab. Itu bahasa pengganti tubuh. Karena sebagai tuntunan diberilah bahasa pengganti. Tubuh diganti bahasa sebutan Muhammad. Jiwa atau yang menghidupkan di dalam jiwa manusia itulah disebut Allah sebagai Tuhannya. Maka dari kalimat yang lain guru sudah menerangkan bahwa Allah itu hanyalah sebutan nama. Tapi meskipun kalian tidak menyebut nama Allah pun kalian sudah punya Tuhan di dalam jiwa kalian masing-masing. Itulah yang mencukupi kehidupanmu yang di dalam jiwamu, yang di dalam ruhmu. Meskipun kalian tidak beragama, kalian pun punya Tuhan di dalam jiwamu. Itulah yang disebut Allah itu. Lantas ada lagi bahasa yang disebut urutan kedua. Asyhadu alla ilaha illa ana. Bila kalian tidak paham dengan tata bahasa, ana kau tafsiri karena kalian tidak mengerti bahasa. Ana itu bahasa Jawa juga. Itu asalnya dari bahasa itu ono, ya. Ini harus dipahami para murid, para santri. Karena kalian mendapat asupan kurikulum dari departemen agama yang tidak tahu sejarahnya, tinggal ditulis, diajarkan, tidak pernah dikaji, tidak pernah diuji, tidak pernah dipelajari. Sehingga manusia mendapatkan sesuatu pemahaman yang tidak tepat. Jadi yang dimaksud asyhadu alla ilaha illa ana, itu intinya ana itu ono. Gitu. Mengapa di dalam kitab ditulis ana? Karena tulisannya memakai huruf hijriyah. Karena hijriyah tidak mempunyai konsonan O. Jadi ono berubah menjadi ana. Para murid, para santri, betul-betul ini dipahami agar kalian tidak terkecoh oleh kitab-kitab yang beredar. Kitab-kitab yang menjadikan sesuatu hal kerusakan dalam kehidupan yang merusak hidupmu, merusak hidupnya keluargamu, merusak kehidupan bangsa dan negara. Melalui video ini guru akan meluruskan dengan tepat dan benar. Para murid, para santri, kalau sudah memahami, sudah mengerti, bisa mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illa ana. Artinya apa? Bahwa kalian dengan sadar dituntun dengan kalimat itu. Sadarlah bahwa Anda betul-betul ada dan Anda memang ada. Jangan terprovokasi. Dulu kita ndak ada, sekarang ada. Bukan. Dikasih nasihat atau rumus yang tidak akan bisa terbantahkan oleh siapapun. Bila sekarang ini ada, tetap hasilnya dari yang ada. Bahasa Jawane, asale ono tetap ono. Itu yang tidak terbantahkan. Kalau asalnya tidak ada, itu tidak bisa diadakan. Bila asalnya wujud, pasti mampu mewujudkan. Itu satu ketetapan hukum yang tetap. Sedangkan para murid, para santri juga umat di mana-mana pun, kalian terdogma katanya kalian dulu tidak ada. Sesungguhnya manusia sejak dulu ada. Miliaran tahun sudah ada. Cuman dulu tidak di alam nyata. Sekarang kita wujud di alam nyata. Itulah yang disebut asyhadu alla ilaha illa ana. Ada lagi nanti asyhadu alla ilaha illa anta. Asyhadu alla ilaha illa huwa. Itu sebenarnya hakikatnya semua sama. Tapi ikuti kalimat yang sudah di floor, yang sudah dibagi di Facebook guru. Guru menerangkan tentang tata bahasanya. Satu contoh.
Kalau asyhadu alla ilaha illa ana itu maknanya ono, wujud. Yang dimaksud wujud bukan hanya satu bentuk fisik. Wujud adalah wujud kehidupanmu itu. Sehingga kalian bisa tahu mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar. Itulah yang dimaksud wujud. Tatkala bahasa lawannya kalau ana itu anta. Itu bukan bahasa Arab, para murid, para santri dipahamkan ya. Anta itu dari bahasa Jawa sangat kuno. Itu arti atau maknanya. Anta itu dari bahasa onto. Karena para murid, para santri tidak mendapatkan pendidikan bahasa yang tepat di negara Republik Indonesia dan kurikulum pun tidak mengajarkan. Sehingga kalian pun tidak tahu bahwa itu bahasa dari leluhurmu, bahasa nenek moyangmu. Coba bagi kalian di era-era sekarang, apakah ngerti apakah yang dimaksud onto? Onto itu bahasa Jawa, maknanya hambar, atau tidak berasa, atau tidak bersifat. Itu bahasa lama. Kalau untuk mengulas lebih bahasa ini lebih diperbanyak tentang bahasa onto, maka leluhur kita, dengan sejarah leluhur kita, para moyang, para dewa, kita punya leluhur, kita punya dewa. Ontorejo, Ontoseno mempunyai kekuatan, Ontokusumo. Nah, itulah para murid, para santri, mengapa leluhur kita menjadi makhluk yang luar biasa. Karena memahami bahasa yang tepat, sehingga mampu menghasilkan sesuatu makhluk menjadi makhluk yang betul-betul manfaat hidupnya dimanapun dia berada. Sehingga kekebalan kehidupannya, daya tahan tubuhnya, betul-betul luar biasa. Itulah para murid, para santri tentang tata bahasa. Karena bahasamu sudah dirusak dari sejarah, tadi sudah diajarkan guru, diterangkan guru. Belanda bermain, pribumi kita, leluhur kita bermain, dari Chinese bermain, dari Persia bermain. Jadilah sistem yang katanya petunjuk-petunjuk diajarkan di negara kita, sehingga kalian tidak boleh mengenal sejarah leluhurmu, budaya-budayamu dihapus, dihancurkan dari negaramu atas nama macam-macam. Rusaklah bangsa kehidupan kita. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Nasihat guru, biarkan orang-orang seperti itu yang terjerumus. Semoga melalui video ini pun semoga akan mendapat pencerahan. Tapi kalau mereka tetap seperti itu, kewajiban alam dan haknya manusia yang terpelosok, dia pun akan mendapat hukuman karma. Dari video yang lain sudah diterangkan guru, kalau dia diambil dari air, ditenggelamkan, itulah sudah hak ketetapan yang maha kuasa. Aku selaku guru hanya mengingatkan, membimbing kalian, menyadarkan kalian, agar kalian terselamatkan dari dogma-dogma, buatan-buatan para orang-orang yang memang sengaja merusak kehidupan di Pulau Jawa ini. Para murid, para santri, tatkala sudah mampu membuka, memahami apa yang disebut tadi, asyhadu alla ilaha illa ana dan anta. Di situ ada nanti juga ada kalimat asyhadu alla ilaha illa huwa. Huwa bukan ditafsiri, huwa dia itu Tuhan, bukan. Bila kalian mempelajari kitab-kitab yang beredar ditafsiri huwa dia adalah Allah, bukan. Yang dimaksud huwa itu adalah howo. Howo itu dikembangkan, diterangkan dari kalimat yang disebut adalah ana, ono, howo. Howo menungso, jiwa manusia yang mampu bisa membedakan baik dan buruk. Itulah yang disebut asyhadu alla ilaha illa huwa. Dari kalimat syahadat 4 itu yang penting, di titik yang terakhir kalimat yang keempat itu. Para murid, para santri, ini penting untuk dilakukan semua, khususnya bagi murid dan santri dan juga pemirsa dimanapun berada. Meskipun kalian tidak beragama, sangat penting kalimat ini saya sampaikan melalui video. Meskipun kalian tidak beragama Islam, kalian agama apapun sangat penting. Karena apa? Menyikapi keadaan kondisi karma negara ini sangatlah buruk. Dari kalimat yang terakhir ada kalimat itu idem ila anta. Idem itu bahasanya bukan sama ya yang dimaksud. Coba diajarkan guru.
Bila suatu kalimat yang disebut syahadat papat, kalimat yang terakhir ada kalimat idem-idem ila anta. Sedangkan manusia memahami katanya kalau Islam itu dari Arab, dari langit. Bagaimana kalau syahadat 4 itu ada kalimat idem-idem ila anta? Sedangkan itu sebelum 67 Masehi itu sudah ada di bumi Jawa. Nah, disitulah titik penting nanti tatkala kalian para murid, para santri, juga pemirsa siapapun yang menjalankan konsep yang disebut syahadat papat, tatkala Anda setelah mengucapkan kalimat idem-idem ila anta, pejamkan mata, sadarkan dirimu, itulah yang disebut aku onok dewe. Jadi yang disebut di dalam jiwa manusia, dia ada dengan sendirinya. Dia mampu memproduk tubuh dengan dirinya sendiri. Itulah bahasa-bahasa yang diajarkan para leluhur kita. Sesungguhnya manusia adalah sistem yang otomatis membentuk dirinya sendiri dengan kodratnya, dengan zat yang ada di dalam jiwa manusia. Itulah zat yang maha kuasa. Dengan bahasa yang tepat, mungkin bahasa Jawa yang memang yang tepat. Aku onok dewe, ngonokno dewe, nyukupi dewe, ngatur dewe. Swarga neraka tak tentokno awak-awakku dewe, tak tentokno perilakuku dewe. Mungkin dari bahasa nasional sekarang guru pun juga memberi nasihat. Artinya dengan sadar bahwa kehidupanku, aku yang mengatur diriku sendiri. Aku yang menentukan surga dan nerakaku. Aku yang mengatur kemuliaanku fid dunya wal akhirah. Itulah yang dimaksud idem-idem ila anta. Tatkala para murid, para santri, para pemirsa kalian dengan sadar dan tepat tahu pasti bahwa Anda sadar, Anda menjadi manusia yang mempunyai nilai pribadi. Bukan seperti kemarin-kemarin kalian tidak diberi hak. Kalian akan tahu bahwa dirimu, kalian punya harga diri, kalian punya jati diri. Jati dirimu adalah zat hidup yang mampu mengatur hidupmu sendiri. Mampu akan mencukupi dirimu sendiri. Kalian akan mengatur apapun demi kebutuhan dan kehidupanmu fid dunya wal akhirah. Itulah yang disebut idem-idem ila anta. Tatkala engkau sudah sadar bahwa kalian adalah manusia yang sadar mampu mengatasi kehidupanmu sendiri atas nama karmamu sendiri. Kalian sudah tahu jati dirimu. Kalian akan berhadapan dengan yang disebut kode etik. Atau suatu syarat mutlak bagi manusia yang memahami, yang mengerti, yang menjalankan syahadat 4. Tatkala Anda sadar menjadi jati diri Anda, kalian tidak boleh mengikuti dogma-dogma yang mengatasnamakan apapun. Artinya Anda kembali kepada hitomu masing-masing. Bila kalian dari Jawa, kalian harus menyatu dengan unsur-unsur apa-apa yang ada di Jawa. Bila kalian yang di Bugis kembali kepada hito-hitomu, apa yang ditinggalkan moyang-moyangmu yang dari Bugis. Kalian yang dimanapun, kembalilah kepada jati dirimu masing-masing, mengikuti jejak-jejak para moyang dan para leluhurmu. Kalian tidak mungkin dan tidak boleh ikut dogma-dogma yang katanya dan katanya dan katanya. Itu manusia yang tidak mempunyai jati diri. Itulah hakikat yang disebut syahadat papat. Dengan aku ajarkan syahadat papat melalui video ini untuk umat, untuk seluruh bangsa. Kalian akan sadar menjadi manusia pribumi masing-masing. Lebih tepat kalau berbangsa dan bernegara, kalian menjadi pribumi Pancasila yang tidak bisa didogma dari negara lain. Sehingga hidupmu menjadi mulia, keluargamu menjadi berkah, negaramu menjadi adil dan makmur. Untuk menjalankan syahadat 4, syarat sudah diajarkan oleh guru. Duduklah sendakep tunggal sudah diajarkan guru. Bagi yang di luar Pulau Jawa yang tidak ada sarana, jangan ditinggalkan sarana. Ada air putih yang bersih. Kasih gula pasir secukupnya atau 1 sendok. Kasih kunir 1 ruas. Ucapkan kalimat itu menghadap kiblat ke arah timur. Setelah kalimat itu kau sadarkan, kalian baca, minum air itu. Namun untuk memperkuat, karena keadaan negara dan kehidupan itu masih berlanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat risiko,
Aku menyarankan kepada murid dan santriku atau juga para pemirsa, lakukan di hari-hari keramat satu contoh setiap hari kelahiran. Itu nanti bisa dirangkai dengan ilmu Fakundari, caranya sangat mudah. Baca ilmu Fakundari, ucapkan kalimat syahadat 4. Air yang ada di situ minum. Ajarkan kepada putra-putri Anda dimanapun berada. Kita akan masuk kepada keadaan alam yang sangat tidak baik. Semoga dengan banyaknya murid dan santri juga orang-orang di sana menjalankan sesuatu misi, sesuatu pemahaman yang baru tentang kehidupan. Semoga karma ini bisa kita atasi sehingga musibah yang sangat besar tidak akan terjadi di Pulau Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.